wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini semuanya? Kenapa? Enggak. Alhamdulillah kalau semuanya baik dan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berkenan hadir di dalam kegiatan hari ini. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang ingin memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya, jadi kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Maka dari itu kita kesepakatan dulu kira-kira mau berapa menit? 30. 30 ya. Oke, kurang lebih akan dilaksanakan konseling hari ini 30 menit. Untuk itu, agar konseling kali ini berjalan dengan lancar, kita sebaiknya saling mengenal satu sama lain biar tambah mengenal. Kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalannya itu pakai lagu Burung Kakak Tua. Gini, contohnya, nama saya Nabila, hobi saya melukis, cita-cita guru. Halo teman-teman. Nama saya Aina. Hobi saya beternak, cita-cita saya menjadi pengusaha. Lanjut. Nama saya Riza. Hobi saya baca, cita-cita dokter. Halo semuanya. Nama saya Rizky, hobi saya berenang, cita-cita dokter. Halo teman-teman. Nama saya Sakti. Nama saya Sakti. Hobi saya. Ada yang lain? Cita-cita. Atlet. Halo teman. Nama saya. Nama saya Sita. Hobi saya menyanyi, cita-cita guru. Halo semuanya. Nama saya Deva. Hobi saya menari, cita-cita dokter. Halo semuanya. Oke, apabila nanti saya masih lupa-lupa nama kalian, mohon diingatkan ya. Untuk selanjutnya, apakah teman-teman sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Yang belum. Oke, jadi ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah, konseling kelompok itu apa? Apa namanya? Itu diskusi secara kelompok 6 sampai 15 anggota. Oke, jadi saya jelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu berbeda dengan bimbingan kelompok ya. Kalau yang kemarin mungkin bimbingan kelompok. Ya Allah. Jadi ini beda lagi, tapi ini juga merupakan salah satu dari itu layanan bimbingan konseling, di mana kalau konseling kelompok itu lebih membahas tentang individu seseorang, masalah keindividuan. Tapi kita bahasnya tentang itu kelompok secara berkelompok ini. Nah, tujuannya supaya bisa saling mengentaskan permasalahan tersebut satu sama lain, bisa mengantisipasi bahkan memecahkan masalah tersebut agar masalah tersebut itu
mengikuti konseling hari ini, teman-teman diminta untuk kesukarelaannya hadir di sini secara penuh tanpa paksaan dari siapapun. Terus teman-teman bisa terbuka, saling terbuka satu sama lain, nggak usah malu-malu. Kalau bisa bicaranya lebih keras biar saling terdengar di kelompok ini. Terus bisa saling aktif satu sama lain, saling merespon, menjawab, mendengarkan. Terus juga bisa, yang terpenting kita bisa menjaga rahasia satu sama lain. Kita membahas bahasan ini hanya di kelompok ini saja, tidak boleh di luar kelompok ini. Kalau kelompok ini sudah selesai, diusahakan tidak membahas permasalahan ini lagi. Untuk itu teman-teman juga harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, seperti saling menjaga tanggung jawab satu sama lain, seperti menjaga kerahasiaan tadi. Nah, untuk selanjutnya saya meminta teman-teman untuk bisa berkenan menceritakan masalah yang sedang dihadapi teman-teman, satu masalah saja. Tentang sebenarnya apa ya? Kayak bicara tentang ngerti-ngerti gitu. Mungkin kalau misalnya saya bicara kadang sedikit ngegas. Padahal saya tidak bahasa, saya tuh ngegas gitu. Sedikit ngegas sih. Sampai kopi. Ya Allah. Kalau itu lagi bentuk ya? Biasanya tuh kalau misal kita telepon, mungkin telepon sama orang tua lah, itu saya tuh jawabnya apa gitu. Itu tuh sebenarnya niatnya itu gak mau sedikit jangkar gitu, cuma emang suaranya tuh yang keluar tuh segitu, tiba-tiba tuh segitu. Jadi kayak yang keluar tuh segitu, kita gak bisa kontrol gitu loh Pak. Terus orang tua dan anak marah, terus kayak kok mau ngomongnya gitu sih? Terus habis itu cek, terus habis itu kena mata. Terus aku kerja suka gitu kayak berapa aku yang kayak pojokkan gitu. Sementara mereka juga kadang tuh sering kayak gaya memahamin aku gitu, terutama juga cara bicara aku. Padahal dari dulu itu kebiasaan aku suka ditinggal sama orang tua gitu loh Pak. Jadi mereka kayak sering bilang tuh, loh Bunda tuh gak pernah ngajarin kamu tuh kayak gini loh. Bunda tuh cuma minta satu, kamu jadi anak yang baik, kenapa kamu malah jadi kayak gini. Sementara tuh aku malah merasa aku tuh gak dapet bimbingan dari orang tua sendiri gitu loh Pak. Kayak apa namanya, kayak lah ada itu tidak mengurus saya, kenapa ada itu maksa apa mau jodoh saya gitu, merasa anda itu malah jadi korban. Oke, kita simpan dulu gantian. Kan sekretaris tuh, Sauli juga dia sekretaris aku, saya sekretaris juga. Terus kan disuruh mengumpulkan pantun dari teman-teman tuh. Ngomongin apa? Pantun. Oh, pantun. Iya pantun. Terus saya dari absen 1 sampai absen 17 saya suruh mengurusin itu Kak. Kalau itu juga artikelnya, terus bahasanya. Tapi saya tuh kayak nggak diucapin sama gurunya terima kasih, sedangkan cuma dia aja yang diucapin. Saya kayak kurang tipikal dari apresiasi aja gitu. Itu cuma dia aja. Iya, padahal saya sampai langsung. Mungkin nanti kita bahas ya. Kalau ini masalah teman boleh kan? Boleh. Masalah teman menangkap Bebas. perasaan saya. Iya, boleh. Ini kan pas kemarin itu kan tapi kan sempat dibeli anak anak yatim. Itu tuh dia kan dibeli, dia cerita sama saya sampai nangis. Saya kan nggak terima, kok anak sekecil apa anak masih muda dibeli kayak gitu. Kata-katain, apalagi yang ngatain perempuan sambil ngomong maksa. Terus tanggapan gimana pas membela itu? Saya takut. Takutnya gimana? Kalau kamu tuh gak boleh kayak gitu, kita tuh anak terpendidikan. Kalau kamu ngomong di sini tuh kamu nggak pantas sekolah di sini.
banget gue kok. Bohong banget. Bohong banget. Anak kecil Gak ada. Bohong banget. Aku tahu masalahnya. kayak kesulitan Ini sampai kemarin. cinta. Gak suka tuh sama temen-temennya ibu cewek. Bukan saya, itu tuh julukan Dika. Kakak nih yang jawabin terus tuh dia itu Dika. Dan sekarang jadi yang Nangis. Tapi lama-lama kayak merasa kayak gitu. Jadi boy. Tidak sebenarnya. Jadi dia itu cemburu aku ngobrol sama cowok lain. Sedangkan dia juga ngobrol sama cewek lain. Jadi kayak merasa aku gak dibolehin tapi dia ngalir sendiri. Terus lama-lama terus tuh dan sekarang sudah ada kepastian. setelah tadi saling itu menceritakan permasalahannya, kita sepakati memilih satu masalah yang kita bahas lebih dalam. Kira-kira penyanyi siapa? Masalah Lupa. kita sih boy. Setuju ya? Iya. Oke ya. Bidang Terpaksa. Belum sih. Ini. Iya. Oke, bisa diceritain lebih detail lagi gimana? Biar teman-teman nanti bisa saling menanggapi, memberikan pertanyaan, memberikan solusi Kamu sih yang terbaik. sebenarnya kamu ceritakan tentang cerita dulu dari awal. dari awal MPLS Ya, dari awal kenal yang menurutmu kayak penting membuat masalah saling. dari pembuat masalahnya. Oh, jadi kan kita pindah kelas itu. Aku berarti sekelas. Iya. Jadi awalnya itu saya diserang dalam sama dia. Itu masih komunikasi baik. Terus habis itu udah tempat duduk. Jadi saya di sini, di sini. Aku sama Asep dulunya, terus dia sama teman cowok saya. Sebelumnya itu bisa cinta. Sebelumnya jadi aku ngobrolnya sama cewek-cewek aja nih, tapi tidak sama cowok. Aku kan mau dia kan, itu. Tapi dia ngobrolnya sama kita. Jadi ya dari situ lah. Sebenarnya. Terus dia udah minta maaf gitu. Kamu kok bisa cemburu dengan aja mbak? Aku minta maaf dulu. Tapi diulangin terus. Enggak kok. Terus dia tuh dekat banget sama Miza aku. Bisa Oh bisa tuh. Tukang tikungnya sama kamu deh. Kamu ya, aku pindah. Sebentar stop. Oke, so baru Ayo kan manggil Bude. Itu aku manggil. Nah di situ dia dipanggil, terus dia tiba-tiba ngomong sama cowok saya. Jadi kok nggak ada Bude tuh nggak mau sama aku. Oh, Miza. Jangan satu sama lain ya, kita sama-sama mencari solusi yang terbaik, bukan menyalahkan. Kalau kita angka sini kan, aku sama Sinta kan di belakang. Dia tuh kalau ngomong kosan kita tuh tanya ke bus terus. Iya. Enggak kok kalau Itu bus terus gak ada maksud yang lain. Evan satu. Oke, berarti yang pertama kayak cemburu tuh berarti dari kamu. Iya, tapi awalnya dia juga dulu pas tinggi itu kan nanya aku soal aksara Jawa. Oh ya. Iya kan, terus dia marah. Itu pas belum pindah tempat kedua. Iya sih. Tapi kalau pas dia ngomong sama Liza, itu nggak tahu kalau kamu cemburu. Tahunya kan aku kasih tahu, dia nggak tahu orangnya. Pas
Masih tahu tuh Revanya nangis, Iya, Bu. dari kamu Aku terus. juga dia bilang kamu tuh gak usah sama kita. Dia tuh kayak aku tuh dia gak salah. Apa tuh bento? Dia malah bilang kayak gitu ya, dia gak peduli sama sekali. Tapi waktu aku ngomong dia langsung chat aku. Itu apa itu tahu dari mana? Kamu kan duduk di sebelah itu loh. Tiap hari dia nangis, cari kamu dulu tuh loh. Ngomong nggak bisa mulu. Bisa dia sedih nih, langsung ngomong. Terus hilangin. Iya. Ada udah sih. Ya maaf kalau misalnya kalau aku nanti mulai lagi tak maaf lagi. Kalau lagi ya tidak lagi. Kalau menurutmu tanggapan kamu terkait dia yang seharusnya kamu lakukan tuh gimana? Dia kayak dia tuh temanmu apa sikapnya? Mungkin dari dia dewasa itu bisa berpikir lebih jauh. Terus selama itu apakah ada yang kayak ngompor-ngompori apa? Dia itu pas apa namanya di tempat duduk itu kayak bohong aku, terus si Almaya ini cemburu. Masa kita cemburu sama aku? Karena tuh mirip cowok. Enggak, tapi tuh Almara itu Dia dia tapi cemburu. anaknya dia pengen dia juga dekat sama cewek lain punya cewek, tapi dia gak pengen kamu dekat sama cowok lain. Nah dari permasalahan ini apakah kayak belajarmu tuh jadi terganggu nggak sih? Enggak sih, cuma belajarnya aja. Sama saja. Berarti ada yang terganggu ya dari permasalahan ini. Pola tidur jadi lebih sering begadang sampai itu pagi. Nah terus kalau berangkat pagi gini sering kayak kesiangan atau tanggapan dari teman-teman lain ada yang menanyakan ke Mbak Keva terkait masalahnya? Kalau nanyain sih nggak ada. Cuma kalau misalnya saran aku sendiri, jadi kamu ngomongin baik-baik sama dia. Jadi help kamu sama dia itu seimbang. Tuh maksud aku ngomong sama lawan jenis tuh sebenarnya tuh ya udah nggak apa-apa biasa aja gitu. Tapi memang harus ada batasnya gitu. Kecuali memang kamu suka caper sama cowok itu sebenarnya. Gitu. Kalau kayak gitu kan pasti udah pasti cowok kamu ini pasti kan kayak cemburu ya. Dan siapa sih yang nggak cemburu ngeliat pasangannya kayak itu banget gitu loh. Tapi sebenarnya aku kan juga pernah menjalin hubungan kayak gitu. Aku punya temen cowok tuh yang lumayan banyak lah yang deket sama aku. Sebenarnya tuh nggak apa-apa. Sementara selagi kita tuh bisa mengontrol kita deket sama cowok itu tuh seberapa gitu loh. Maksudnya Maksudnya nggak bisa kan? apa? Siapa? Putus sama si sama dia. Enggak, aku punya teman SD. Ini cowok, namanya Jojo, Excel, pakai. Namanya ada 10 kok. Itu emang mereka tuh deket banget sama aku gitu loh. Aku juga sering cerita gitu tentang ya aku lagi deket sama siapa juga ke mereka gitu. Ya karena memang aku bisa ngontrol apa yang harus dibahas itu apa aja dan nggak mancing mereka buat menjalin hubungan gitu loh. Terus juga sebenarnya kalau misalnya deket sama cowok menurut aku juga nggak apa-apa. Selama memang kamu punya pacar itu juga nggak apa-apa. Yang penting itu jangan menjerumus dan apa ya jangan lewati batas gitu loh. Sama maksud aku kan kalau misal kita cuma mau tanya ke lawan jenis tentang tugas itu kan ya juga gak apa-apa. Kayak ini cuma tugas gitu loh. Kayak sebenarnya paling gak suka sama cowok yang kayak terlalu overprotective kayak gitu. Maksudku kayak ini kan juga aku punya kepentingan pribadi, aku juga punya hak. Kok kamu yang ngatur-ngatur? Berarti kamu kayak kalau menjalin hubungan cowok segini tuh kamu gak apa-apa gitu? Sebenarnya
ini sikap gini. Tapi bisa diselesaikan baik-baik. Kayak kamu minta anak ini, kamu ikut terus percuma aku dengar sendiri ya. Jadi siapa sih? Kalau Mas Didi, itu gimana? Saya itu pendapat saya dari si cewek dan cowoknya itu sifatnya tuh cemburuan tapi tidak ingin mengakui. udah putus aja sangat bagus. Cerita lagi. Mendingan ya Allah akhiri aja, akhiri hubungannya daripada apa menyulitkan orang lain. Tapi kalau Bercerai udah tahu cowoknya kayak gitu malah dimanfaatin. Ya, kalau nggak cinta ada lagi ya selain tadi Putus. kayak saran. ya kalau dibilang biasa putus saja kan katanya udah dibilang berkali-kali dan ya. Saran itu kan bicarakan baik-baik, bilang kayak kita bersama, aku jadi egois. Ya kalau nggak bisa ya udah akhiri aja cari yang lain. Oke, dari beberapa saran di sini, menurut Mbak Eva, gimana caranya teman-teman tuh apa bisa diterima, apa masuk, apa Iya, aku cinta. penolakan atau Bisa diterima. bisa diterima semua. Sebenarnya keluarga ini Menyiapkan mental untuk melakukannya. Kalau misal masih ragu-ragu buat kayak gitu, mungkin karena tuh kamu lakuin aja kayak apa yang dia lakuin ke kamu, jadi dia juga ngerasa gitu loh. Saya pengen nanya kenapa sih kok lebih memilih kayak menjalin hubungan di kampus ini? Karena mungkin suka ya itu tuh bisa kayak ini gitu loh kayak saat penasaran. Sebenarnya kalau misalnya Pacaranmu apa sih? nyaman lah. Terus kayak kalau kayak gitu tuh bisa merusak pertemanan nggak? Bisa. bisa merusak pertemanan dan bisa juga menambah pertemanan. Kayak dari sisi cowoknya sendiri kita juga kenal apa teman-temannya cowoknya juga, mungkin keluarganya yang bisa jadi kita malah juga deket sama temennya itu sendiri, dan kita jadi nambah pengetahuan juga dari orang-orang itu. Misal aku masih deket sama ini, nah terus kakaknya dia itu ketua OSIS gitu. Nah dari ketua OSISnya ini kan saya juga dapat bocoran tentang OSIS juga. Terus kalau misal bilang apa namanya, jadi dia bisa merusak hubungan, sebenarnya ya kalau menurutku kalau misalnya pertemanannya itu pasti semua hubungan tuh kayak gitu. Kayak misal sama sahabat aja tuh kadang udah nggak usah sama itu si B aja kan kayak gitu, malah takutnya kamu nggak serius ke sana, bisa jadi juga kayak gitu. Jadi apa ya, saya tergantung sih, bisa merusak, bisa tidak juga positifnya ada. Oke, saya simpulkan sedikit mengenai masalah Mbak Eva. Bahwa permasalahan mulanya itu dari kayak ada kecemburuan dengan teman sekelilingnya, karena kayak sering ngobrol, yang cowok sering ngobrol sama cewek, yang cewek sebaliknya. Terus kalau dari kesimpulan saran dari teman-teman itu bisa mungkin buat putus. Tadi sarannya putus mengakhiri hubungan. Kalau mengakhiri hubungan, berarti tadi ada cara lain untuk mencari teman pengganti. Berarti nanti menimbulkan masalah baru ya? Iya. Tapi rasanya lebih enak. Lebih kalau hubungan tuh kayak motong kuku sih, motong kuku. Jadi itu kalau misal contohnya
mungkin kayak umur di sekarang ini bisa mengurangi kayak hubungan yang kayak seperti pacaran gitu-gitu, karena tidak ingin menimbulkan hal-hal yang tidak ingin diinginkan, seperti tadi merusak pertemanan, adanya permusuhan satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Terus yang kedua, biar tidak ada hal lain yang terganggu, seperti kayak tidur tadi, jam tidur menjadi berantakan atau bahkan sering begadang. Kadang besok paginya itu kayak sekolah lagi, otomatis kan kita malamnya udah capek, terus nanti paginya kayak mesti merasa males apa gimana gitu. Terus yang ketiga, kalau memang pengen menjalin hubungan seperti ini, sebisa mungkin gunakan hal-hal yang positif, seperti kita untuk mensupport satu sama lain, kayak biar menjadi semangat belajar, biar bisa mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Tapi ya sebisa mungkin tidak menjalin hubungan yang terlalu serius. Kalau yang selanjutnya, kalau ada untuk belajarnya ada juga. Iya. Enggak, waktu itu pernah kamu nggak ngerjain tugas gara-gara pegangan tangan. Itu udah selesai. Dia nyontek. Iya, waktu istirahat pertama tuh gak pernah istirahat, dia ngerjain terus sampai selesai. Gara-gara waktu belajar itu pegangan. Soalnya di belakang. Tapi waktu istirahat. Iya. Aku lebih pengen itu cowoknya daripada kayak belajar kalau kamu mau dicontekin Kita dimanfaatkan. Iya. Kayak sama Dengan cara yang salah. Benar, kamu mending belajar bareng daripada berteman. bisa mungkin kita bisa saling bermanfaat satu sama lain, tapi kalau satunya dirugikan mending kayak pikir-pikir lagi, karena kalau dimanfaatin satu sama lain tuh rasanya nggak enak. Rusak Oke, begitu solusi dari saya. Apabila masih ada yang kurang ingin diceritakan lagi, nanti bisa setelah bimbingan konseling ini kita bisa cerita-cerita lagi bersama. Sebelum kegiatan hari ini diakhiri, ada yang ingin memberikan pesan dan kesan? pesan dan kesan. Selamat dari kegiatan konseling ini. Misalnya saya lebih tahu apa salahnya pacaran atau menjalani hubungan di masa SMP. Lebih baik jangan menjalani hubungan yang terlalu serius. Jadi teman saja. Kalau kesannya, ayo ada masalah ibu baru sih. Oke, terima kasih untuk pesan dan kesannya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif memberikan saran dan solusi untuk Mbak Keva. Terima kasih Mbak Keva sudah mau menceritakan permasalahannya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Silakan yang ingin memimpin doa. Kalian sebelahku. Silakan Mbak Keva. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kepada Terima kasih teman-teman. Apabila ada salah perkataan mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.